Oke, materinya kita lanjutkan. Saya share dulu. Oke, perihal pengujian hipotesis secara statistik ya. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa hipotesis ini dari kata hipo yang artinya lemah dan tesis suatu pernyataan. Ini saya sambil mengadmit yang lain masuk ini soalnya. Oke. Nah, dalam statistik, hipotesis yang kita uji ini merupakan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan eh, parameter populasi. Ya. Nah, eh, jadi dalam pengujian hipotesis ini, ya, kita ingin menguji kebenaran atau ketidakbenaran. Ya. Jadi tergantung datanya itu mendukung yang mana. Ya. Menguji kebenaran berdasarkan data. Ya. Dan tentunya dalam hipotesis statistik bagaimana yang pernah mungkin dipelajari, karena ini berkaitan dengan statistik. Kalau statistik yang parametrik yang pertama mungkin pernah belajar mengenai rata-rata ya, rata-rata populasi, kemudian varian populasi, atau mungkin proporsi populasi kalau dari satu populasi. Mungkin kalau kita ingin membandingkan baik rata-rata atau varian dari lebih dari satu populasi, ya bisa dua populasi atau mungkin lebih dari dua populasi. Nah, kalau statistiknya non parametrik ya mungkin kita yang menjadi ini ya, jadi yang akan kita pusatkan dalam hipotesis itu adalah bentuk fungsi kepekatan peluang itu sendiri karena non parametrik ya. Oke. Nah, mungkin eh, dulu pernah setidaknya apa namanya mengenal ya dalam pengujian hipotesis satu, dalam pengujian hipotesis statistik itu ada hipotesis nol dan hipotesis satu. Nah, dan biasanya eh, kondisi yang akan diuji atau parameter yang akan diuji itu diletakkan dalam hipotesis nol atau dinyatakan dalam hipotesis nol. Nah, sedapat mungkin hipotesis nol itu eh, merupakan hipotesis yang sifatnya apa namanya sederhana. Biasanya kalau kata-kata itu menggunakan misalnya kata adalah atau sama dengan atau ya yang berkaitan dengan itu ya. Sehingga kalau sama dengan itu hanya memiliki satu nilai atau adalah itu juga hanya memiliki satu nilai. Nah, hipotesis yang demikian dikatakan sederhana. Ya. Tapi kalau eh, tidak sederhana, nah, berarti kita punya hipotesis yang punya banyak nilai atau hipotesis itu dikatakan majemuk. Ya. Hipotesisnya majemuk. Nah, kalau hipotesis nol itu tidak benar atau ingkaran dari hipotesis nol itu sering disebut dengan hipotesis satu atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Ya. Ya. Oke. Umumnya menyatakan hipotesis yang ingin diuji kebenarannya tersebut. Ya. Kemudian dalam apa namanya pengujian hipotesis harus ada suatu aturan atau bagaimana pengujian hipotesis itu berdasarkan data yang ada itu apakah kita akan memilih hipotesis nol atau memilih hipotesis tandingan. Nah, aturan tersebut menyatakan seperti ini misalnya. Jadi berdasarkan data yang kita punya, kita akan menolak hipotesis nol apabila bukti-bukti berdasarkan data itu mendukung hipotesis tandingan. Atau
Sebaliknya mendukung hipotesis nol, ya, jika tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis tandingan. Nah, jadi data tersebut itu mendukung yang mana? Kalau mendukung hipotesis nol, ya kita terima hipotesis nol. Kalau mendukung hipotesis tandingan, ya kita terima hipotesis tandingan. Jadi salah satu, tidak boleh dua-duanya. Nggak ada istilah abu-abu di sini ya. Oke. Nah, untuk itu, karena kita harus memilih salah satu dari dua itu, ya, maka akan ada istilahnya di sini, ya, tipe kesalahan. Jadi bisa saja kita buat kesalahan, ya. Jadi karena keputusan yang diambil itu salah satu dari ini, jadi menolak hipotesis nol, ya. Menolak hipotesis nol itu artinya menerima hipotesis tandingan. Jadi yang kita lihat hipotesis nolnya di sini. Jadi kalau tidak menolak, ya menerima. Menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Nah, itu tergantung kenyataannya hipotesis nol itu benar apa salah. Apabila hipotesis nol itu benar, ya, kemudian kita menolak hipotesis nol, jadi kalau keputusannya menolak padahal sebenarnya hipotesis nol itu benar, berarti kita melakukan suatu kesalahan, namanya kesalahan tipe 1. Tapi kalau memang hipotesis nol itu salah, kita tolak, ya itu suatu keputusan yang benar. Sama halnya kalau hipotesis nol itu benar, ya, tetapi kita memang menerima hipotesis nol. Jadi menerima hipotesis nol yang benar itu bahasanya, itu suatu keputusan yang benar juga, ya. Sedangkan kalau hipotesis nol itu salah, tapi kita menerima hipotesis nol yang salah, itu kesalahan tipe 2. Ya. Jadi ingat ya, kesalahan tipe 1 itu menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol benar. Sedangkan kesalahan tipe 2 itu menerima hipotesis nol kalau hipotesis nol salah. Ya. Nah, peluang, ini bukan kesalahannya ya, peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu, peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu biasanya dinotisasikan dengan alfa atau taraf nyata pengujian. Di dalam pengujian hipotesis itu sering ditanya alfanya berapa. Nah, alfa itu adalah peluang. Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Jadi, peluang menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar. Ya, itu alfa, atau taraf nyata pengujian. Ya. Nah, kalau dulu belum tahu alfa itu apa, hanya 5%, 1%, ya sekarang harus tahu alfa itu adalah peluang. Peluang apa? Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Peluang melakukan penolakan hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar. Ya. Sedangkan peluang melakukan kesalahan tipe 2, peluang melakukan kesalahan tipe 2, artinya peluang menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu salah, itu sering disebut dengan beta. Nah, untuk kalian yang bukan prodi statistik, mungkin cukup mengenal alfa saja. Ya. Kalau beta ini nggak ada kaitannya, karena kalau beta adalah peluang melakukan atau menerima hipotesis nol padahal hipotesis nol salah, maka 1 min beta itu peluang menolak hipotesis nol padahal hipotesis nol memang salah. Ya. Jadi 1 dikurang beta itu apa yang disebut dengan kuasa uji. Nah, oke. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis secara umum? Nah, yang di sini adalah langkah pengujian hipotesis kalau kita bicara statistik parametrik. Nah, mungkin yang pertama kali adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis tandingannya itu apa. Jadi rumuskan hipotesis, apakah berkaitan dengan rata-rata, ya, apakah berkaitan dengan varian, apakah berkaitan dengan proporsi, gitu ya, apakah rata-rata dua populasi atau mungkin lebih dari 2 populasi dan sebagainya. Jadi secara umum kita harus rumuskan dulu hipotesis nol yang akan diuji itu apa dan tandingannya apa. Ya. Kemudian, tadi ada kaitannya dengan taraf nyata pengujian tadi. Jadi menentukan besarnya peluang
kita melakukan kesalahan tipe 1. Jadi misalnya 5% gitu ya. Atau 1%. 5% itu artinya dari 100 pengambilan keputusan ya yang sama, kita masih diperbolehkan membuat salah. Paling banyak 5. Nah itu. Jadi kalau 1% ya dari 100 pengambilan keputusan yang sama hanya 1 maksimum. Makanya semakin kecil alfa semakin bagus. Ya. Kenapa hanya 5 dan 1? Ya 5 dan 1 itu yang lazim. Yang lazim dipakai 5% dan 1%. Dan itu hanya diperbolehkan untuk penelitian-penelitian yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Kalau ada nggak boleh. Misalnya dari 100 boleh mati 1 kan ya, kalian bisa dihukum. Oke ya. Jadi 5 dan 1% itu biasanya yang lazim dipakai dan penelitian-penelitian yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Nyawa hewan, nyawa tumbuhan boleh. Nah, jadi gitu. Kemudian penentukan kriteria penolakan hipotesis tadi itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, tanda dari hipotesis tandingannya itu apa lebih kecil, apa lebih besar, apa tidak sama dengan. Ya. Ya. Yang pertama itu tandanya. Misalnya kalau hipotesis 0 mengatakan bahwa rata-rata produksi padi di daerah X ya, adalah sekian ton. Ya. Nah, tandingannya bisa lebih kecil, bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar. Atau ya terserah tadi yang ingin dipelajari apa variabelnya. Kemudian ditentukan juga tadi alfa tadi. Peluang melakukan kesalahan tipe berapa tadi ya? Tipe 1 ya. Alfanya berapa? Nah, tadi yang lazim 5 dan 1. Apa selain 5 dan 1 boleh? Boleh. Ya, boleh saja. Nah, tapi ya jangan lebih dari 10%. Kalau ilmu-ilmu sosial mungkin bisa lebih dari 10%. Bisa sama dengan 10%, sorry. Kalau lebih nggak boleh. Ya, boleh 10%. Gitu. Karena untuk ilmu-ilmu yang misalnya tidak terkendali penelitiannya, tidak seperti ilmu-ilmu biologi dan sebagainya yang bisa melakukan penelitian di laboratorium, nah itu mungkin alfanya agak bisa lebih besar. Ya. Nah kemudian kalau statis yang digunakan atau permasalahan statistik yang diuji adalah yang berkaitan dengan statistik parametrik, maka cukup dari salah satu statistik ini, apa Z, apa Y kuadrat, atau T, atau F, tentunya yang berkaitan juga dengan kalau misalnya cara pengujian lama itu tabelnya. Gitu. Kalau yang baru kita bisa menggunakan Excel untuk mencari nilai peluangnya. Ya. Nah setelah itu, kalau oke yang kita bahas adalah statistik parametrik dulu ya. Mungkin sesekali ada non parametrik juga. Nah setelah itu mau tidak mau kalau kita disodori dengan data yang sifatnya kuantitatif ya dan kuantitatif itu arti angka ya, kalau bukan kuantitatif ya mungkin yang perlu diangkakan dan datanya adalah data dari skala intervalator rasio ya, nominal ordinal sementara tidak, karena kita sudah pelajari bahwa nominal ordinal itu nanti untuk kalau kita berkaitan dengan pengujian-pengujian statistik yang sifatnya non-parametrik. Nah, berarti kita perlu tahu berapa sampel, ukuran sampelnya berapa, ukuran contohnya berapa. Nah, dari sana, kalau kita punya datanya itu belum diolah, artinya kita juga perlu menghitung rata-ratanya, menghitung simpangan bakunya, dan sebagainya. Ya. Dan setelah itu kita perlu menghitung nilai statistik pengujian. Ya. Oke, karena yang akan kita bahas adalah statistik parametrik, artinya tentunya yang berkaitan dengan parameter-parameter distribusi normal, gitu ya.
Maka yang akan kita pelajari adalah pengujian yang berkaitan dengan varian atau keragaman data dan rata-rata dari data itu. Sebetulnya yang kita uji adalah varian populasi dan rata-rata populasinya. Ya. Oke. Nah, setelah itu tentunya berdasarkan kriteria penolakan hipotesis itu, kita bisa menarik kesimpulan. Apakah data kita itu mendukung hipotesis 0, artinya terima hipotesis 0, atau mendukung hipotesis tandingan, artinya kita tolak hipotesis 0. Ya, oke. Nah, saya akan awali mungkin beberapa tipe pengujian ya di sini. Ya, nanti ini bisa untuk petunjuk statistik yang mana yang digunakan untuk menguji hipotesis apa gitu ya. Yang di atas ini adalah tipe pengujiannya. Kalau kita ingin menguji rata-rata populasi dengan varian atau ragam populasi yang diketahui. Kalau diketahui, maka statistik yang digunakan adalah Z. Z ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada X rata-rata, ada N ya. Jadi dalam formula ini yang perlu kita hitung adalah X rata-rata dan N-nya. Berapa rata-rata data itu dan berapa banyaknya data. Sedangkan kedua informasi ini diketahui karena di sini ada informasi bahwa varian populasinya diketahui. Artinya kalau sigma kuadratnya diketahui, ini diketahui. Sedang mu di sini, ini kalau bisa saya tambahkan, ini ada mu 0. Ini adalah rata-rata populasi yang ada pada hipotesis 0. Jadi kalau hipotesis 0-nya bisa ditulis seperti ini, ya. Ini adalah bunyinya nih. Ini kan notasi dalam statistik, ini parameternya. Jadi rata-rata populasinya sama dengan rata-rata ini mu 0 gitu ya. Ini angka ini berapa saja ya. Nah, ini kalau hipotesis 0-nya ya, bunyinya begini. Sedangkan hipotesis tandingannya hipotesis tandingan itu kan ingkaran. Ingkaran dari hipotesis 0 ada 3. Bisa kalau di sini rata-rata sama dengan 0, tandingannya bisa lebih kecil dari 0, bisa tidak sama dengan 0, bisa lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini kalau cara pembelajaran lama itu ini kita harus tahu daerah penolakannya bagaimana. Ya. Daerah penolakan itu nanti kalau Z ini kita hitung, kita bandingkan dengan tabelnya. Nah, kalau memenuhi kriteria ini untuk pengujian yang pertama ini, maka hipotesis 0 ditolak. Untuk yang kedua ini, kriteria penolakannya di sini. Ya. Yang ketiga ini di sini. Nah, gitu ya. Nah, tapi untuk cara pembelajaran baru, mau ngapain harus buka tabel kalau ada Excel. Jadi, yang kita hitung adalah nilai peluang. Nah, berapa nilai peluang dari statistik hitung ini? Ya, nanti saya jadi pakai Excel. Nah, kalau nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian, misalnya ditentukan taraf pengujiannya 5%, kalau nilai peluangnya kurang dari 5%, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, jadi tidak perlu memperhatikan daerah penolakan di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah kiri sebelah kanan gitu, tergantung ini enggak. Jadi tergantung apakah nilai peluangnya itu lebih kecil dari taraf nyata pengujian apa tidak. Nah, yang kedua nih misalnya, ini beda statistik karena beda kondisi. Misalnya kita menguji rata-rata populasi. Kalau varian populasinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya besar. Besar itu katakanlah lebih dari 30. Ini juga konsensus. Ini cara pembelajaran lama yang menganggap bahwa ukuran sampel besar itu lebih dari 30. Ya. Kalau sekarang ya mungkin bisa didiskusikan kembali karena sudah ada komputer untuk menghitungnya. Nah, kalau kita perhatikan formulanya ini yang bedanya di bawah ini. Kalau tadi menggunakan varian populasi, standar deviasi populasi, ini yang dipakai standar deviasi sampel. Dari sigma ini S. Ya. Tapi statistiknya sama, Z. Ya. Statistik yang dipakai adalah statistik normal baku. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya begini, kalau informasi varian populasi itu ada, gunakan varian populasi. Kalau tidak ada, baru digunakan sampel.
Ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau rata-rata populasi, varian populasinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya kecil. Ya. Maka statistiknya bukan Z, tapi T. Nah, jadi X rata-rata dikurang mu 0, ya, dibagi S per akar N atau akarnya ke atas, bagi S. Ya. Statistiknya T, bukan Z. Ya. Nah, ini ya. Nah, kalau seperti ini kita harus nyari tabelnya, ya kan? Jadi lama. Lebih baik kita menggunakan nilai peluang. Ini kalau kalau ini kan bukan N-nya berapa, alfanya 5% per 1%, ini dibagi dua apa tidak, kan gitu kan, lama. Ya, oke. Saya akan tunjukkan dulu di sini apa namanya eh, hal-hal yang lain. Oke, misalnya kalau tidak rata-rata ya varian ya, atau ragam populasi. Nah, kalau kita bicara dua populasi ini, dua populasi. Nah, apakah populasi satu dan populasi dua itu memiliki varian yang sama? Ini varian populasi satu sama dengan varian populasi dua. Nah, hipotesis nolnya sama. Hipotesis tandingannya bisa lebih kecil, varian satunya, ya, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan, ya. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat ini maka daerah penolakannya itu beda-beda. Ada yang lebih ada yang lebih kecil dari nilai tertentu, ada yang lebih besar dari nilai tertentu, ya. Nah, gitu. Nah, caranya seperti ini. Caranya. Nah, daerah penolakannya kalau kita menggunakan daerah penolakan. Tapi juga kita bisa nanti bisa menggunakan nilai peluang. Ya. Kita lihat bagaimana menggunakan nilai peluang. Ya. Nah, ini kalau kita menguji beda rata-rata dua populasi. Beda rata-rata dua populasi yang saling bebas. Saling bebas ya. Nah, artinya masing-masing populasi kita ambil datanya. Kita ambil datanya. Ini ada informasi ini, oke, varian populasinya tapi diketahui. Dengan ragam kedua populasi diketahui. Ini sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Kalau sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, kita gunakan formula Z. Seperti ini ya. Nah, ini ada apa namanya daerah penolakannya seperti apa. Ya. Kalau pakai pembelajaran lama, nanti kita pakai mencari nilai peluang. Caranya seperti apa. Ini kalau sampelnya kecil, ya. Beda rata-rata dua populasi yang saling bebas dengan ragam populasi tidak diketahui, tetapi sama. Tidak diketahui, tetapi sama. Jumlah kedua sampel kecil. Artinya N1 tambah N2 itu mungkin kurang dari 30. Jumlah sampel pertama dan jumlah sampel kedua itu kalau digabung kurang dari 30. Jadi N1 plus N2 ini kurang dari 30. Ya. Nah, kalau sampel kecil, varian populasi tidak diketahui, ya, tetapi sama, maka kita gunakan formula ini. Ya, formula ini. Uji T ya. Jadi menguji begini, uji rata-rata dua populasi, beda rata-rata dua populasi itu uji T. Kalau tadi dua varian, rasio dua varian itu uji M. Ya. Oke. Nanti ada bedanya. Kalau misalnya kedua varian kedua populasi tidak diketahui tapi berbeda, ya ini yang sama ya, yang sama. Ini yang sama pakai standar deviasi yang di bawah itu formulanya ini, formulanya ini. Tapi jangan khawatir, nggak usah dihafalin. Saya tidak minta dihafal. Ya. Tapi setidaknya tahu bedanya. Oke. Nah ini kalau kedua varian populasi itu tidak diketahui dan tidak sama. Udah tidak diketahui,
tidak sama lagi. Nah, kalau nggak sama, maka formula T-nya agak sedikit berbeda, tidak menggunakan varian gabungan, tapi menggunakan formula seperti ini yang terpisah. Jadi masing-masing varian populasi sampel itu dibagi ukuran sampelnya, kemudian dijumlahkan. Yang membedakan di sini adalah bahwa derajat bebas T itu, nah yang perlu disesuaikan. Ini derajat bebas T kalau kita menguji beda dua rata-rata populasi yang saling bebas dengan varian kedua populasi tidak diketahui dan tidak sama. Jumlah kedua sampel kecil. Artinya N1 dan N2 kalau dijumlahkan kurang dari 30. Nah, jadi V in NU ini sebetulnya derajat bebas dari T ini tentu akan menghasilkan sebuah bilangan pecahan. Ya. Pecahan. Jadi kalau harus menggunakan interpolasi untuk mendapatkan nilai tabel kalau pakai tabel. Nah, nanti kita nggak pakai tabel. Nah, oke. Nah, ini. Jadi kalau ini hanya nu aja. Kalau tadi biasanya N-1, N-1. Ini nu saja. Ya. Nah, ini beda rata-rata dua populasi yang saling tidak bebas, tapi ukuran contoh kecil. Kalau misalnya tidak bebas, ya berarti kita bisa menganggap, misalnya begini, kalau kita punya data berpasangan, ya, data berpasangan. Data berpasangan itu misalnya kita punya objek-objek yang masing-masing diamati 2 kali. Misalnya sebelum diberi insentif dan sesudah diberi insentif. Apakah ada perubahan perilaku misalnya kalau diberi insentif. Nah, kalau misalnya perubahan itu diharapkan positif perubahannya, maka nilai sesudah dikurangi sebelum pasti perubahannya adalah positif ya. Jadi deltanya itu positif. Kalau mau menguji itu delta nolnya sama dengan 0. Kalau menguji perubahan seperti itu ya. Jadi delta di sini, delta 0 ini adalah 0 ya. Oke. Nah, ini sama saja sama kalau ukuran sampelnya besar. Kalau ukuran sampelnya besar kita menggunakan sebaran Z ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya stop share screen dulu. Ini pakai Excel ya. Pakai Excel. Terlihat? Mudah-mudahan terlihat ya. Saya besarkan ukuran Excel-nya ya, biar nampak di zoom 150. Nah, andekan kita punya data nih. Datanya ini pendapatan sampel ya. Ini sampelnya ada sebanyak berapa ini? Misalnya 14 data ya, yang dari sebuah sampling ini mengenai pendapatan di sebuah desa per bulan, pendapatan keluarga ini ya. Ini dalam ribuan, artinya ini 7,3 juta gitu ya. 7,3 juta, 6,9 dan sebagainya di sebuah desa. Ya, mungkin desanya agak baikan ya, yang penghasilannya kecil di bawah 3 juta cuma 1 misalnya gitu. Nah, kita ini yang ingin menguji misalnya, tapi sebelum menguji kita mau lihat statistik deskriptifnya. Nah, oke. Mungkin bagusnya kita beri array nama ini ya. Array ini kita beri nama. Ya. Misalnya tadi apa? Pendapatan. Gitu ya. Pendapatan. Biar gampang. Caranya di sebelah kiri ini dikasih nama setelah array tersebut disorot. Nah, itu sorotnya kan. Nah, jadi misalnya kalau kita mau mencari berapa adanya benar nggak 14 tadi? Ya, hitung saja nih. Count pendapatan gitu ya. Artinya banyaknya data pendapatan sama dengan count. Sama dengan dulu, ini sama dengannya nggak ada. 14 ya, benar. Kemudian ini average. Average pendapatan. Pendapatan. Oke. Rata-ratanya berapa? Oh, 7.122. Standar deviasinya ST, DEF.
titik sampel ya pendapatan. Oke? Oke. Nah, kita tahu nih bahwa statistik deskriptifnya, deskripsi dari data pendapatan ini setidaknya ada, oke, sampelnya ada 14, rata-ratanya 7.122, tanda deviasinya adalah 2045. Oke, andaikan kita mau menguji varian data ini, varian datanya ini ya. Kita tahu kalau 2000, misalnya 2000 kuadrat itu berapa? Oh, 4 juta gitu ya. 4 juta ya. Misalnya, apakah varian datanya ini sama dengan 4 juta? Gitu ya. Apakah sigma kuadrat ini sama dengan 4 juta? Ini ya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa oke 2045 ini kalau dikuadratkan 4 juta lebih. 4.182.458. Oke. Misalnya H1-nya tandingannya enggak lebih dari 4 juta, lebih dari 4 juta ya. Jadi hipotesis tandingannya variannya lebih dari 4 juta. Oke. Nah, sekarang eh, statistik yang digunakan untuk menguji itu adalah N-1 kali sigma kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Jadi kalau dihitung ini, nah, sorry, ini kalau dihitung N-1, jadi 14 min 1 ya, kali F6. F6 itu ini ya. 2045 ini 106 dikuadratkan dibagi G8 ya. Nah, mestinya ini muncul ya. Oke, kalau misalnya ini salah, kita akan tidak kita mau apa namanya? Tulis saja rumus langsungnya tanpa if tadi. Nah, nilainya 13 ini. Jadi kalau kita lihat ini ya, F4, jadi formulanya adalah N-1 ya, kali S. Artinya standar deviasi sampel yang dikuadratkan atau varian sampel dibagi varian populasi yang ada pada hipotesis 0. Ya. Itu nilainya 13,5922. 13,59,299. Nah, andekan, misalnya kita pakai taraf pengujian 1%, 1% ya, 1%. Bagaimana nilai peluangnya? Nilai peluang di sini. Nah, nilai peluang di sini adalah ini kita hapus yang di sininya langsung kaidis gitu ya. Langsung kaidis begini. Oke. Nilainya 0,4. Ini nilai peluangnya. Nah, kalau begitu bagaimana kesimpulannya? Nah, tadi ya, kita gunakan kriteria penolakan hipotesis 0 ya. Itu kalau nilai peluang lebih kecil daripada taraf nyata pengujian ya. Saya tulisin lagi ya. Ini aturan yang umum. Tolak hipotesis 0 jika nilai peluang lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua pengujian. Nah, ini 1%, ini 40%, ya kan? Nah, karena 40% itu tidak lebih kecil dari ini, maka hipotesis 0 diterima. Artinya apa? Oke, varian populasi yang diwakili oleh data sampel ini, ya, itu bisa dikatakan sama dengan 4 juta. Sama dengan 4 juta. Kalau 5 juta gimana? Ganti saja dari 5 juta. Juta ya. Nah, padahal di sini kalau kita lihat di sini kan harusnya lebih kecil, ya, harusnya lebih kecil di sini.
Ini kita ganti tandanya lebih kecil, misalnya. Oke, kecil ya. Kenapa lebih kecil? Lah, kan di sininya 4.182. Ya, di sini 4.182. Jadi di sini nilainya sekarang 10,87. Ya, 10,87. Nah, kalau misalnya digunakan kriteria itu, ini nilainya masih 0,62134. Ya. Kalau tadi berapa? Kalau kita sebelum ganti tadi. Nah, tadi 0,40 ya. Kalau ini kita ganti 50 atau 5 juta, ya. Nilainya ini ya, tapi ini kita ganti. Ini kan lebih kecil dari, lebih kecil dari, ya. Lebih kecil dari. Nah, lebih kecil dari, tapi di sini nilai peluang itu, nilai peluang ya, karena di sini lebih kecil, karena di sini lebih kecil ya, di sini satu dikurang. Ya. Satu dikurang. Kalau lebih besar saja, yang tidak pakai satu dikurang kaidis. Ya. Nah, jadi nilai peluangnya 0,37, tetap masih 37%. Padahal di sini 1%. Ya. Jadi masih diterima. Ya. Kalau misalnya ini kalau kalau mau mau apa namanya merubah ini misalnya ini eh, tadi misalnya kita ganti menjadi 6 juta ya. Ini bermain-main dengan ini ya. 6 juta ya. Nah, 6 juta di sini tandanya misalnya lebih besar. Ini tandanya lebih besar. Bukan lebih kecil, lebih besar. Sorry, lebih kecil ya. Karena memang, sorry, ini lebih kecil, 6 juta. Tetap saja orang ini 4 juta kan, ini masih. Ya. Tapi kalau ini misalnya kita ganti 2 juta. 2 juta, di sini 2 juta kan, di sini harus lebih besar. Karena nilai ini 4 juta ya. Seandainya misalnya lebih besar dari 2 juta. Ya. Kalau lebih besar dari 2 juta, di sini peluangnya tidak memakai satu dikurang, tapi kaidis. Ya, 0,01. 0,01. Nah, karena 0,01, ini sedikit lebih besar dari ini ya. Nah, kalau ini saya ganti 5% misalnya, 5%. Nah, di sini tolak. Tolak hipotesis. Kalau 5%, enggak, ini kan di sini hipotesis nol kan 2 juta. Padahal nilai kenyataannya kan 4 juta. Berarti H1-nya lebih besar dari 2 juta. Ya. Benar, memang lebih besar dari 2 juta. Dan itu signifikan. Tidak sama dengan 2 juta. Ya. Nah, itu pengujian hipotesis. Ya. Tergantung nilai di sini. Tergantung alfa. 5%. Ini lebih kecil dari 5%. Kalau ini 1%, ya. Kalau mau saklek ini kan 1,1%. 1,17%. Lebih besar dari ini dong ya. Karena lebih besar ya terima hipotesis nol. Itu ya. Tapi bisa aja kalau kita mau menolak hipotesis nol, supaya menolak, kita mengatakannya begini. Jadi eh, kita tolak. Ya, jadi KI kuadrat ini signifikan, jadi nilai ini signifikan pada taraf nyata 1,1731%. Jadi disebut pas ini. Ya, disebut pas itu. Oke ya. Nah, itu eh, kalau kita mau menguji varian. Menguji varian. Bagaimana kalau kita ingin menguji apa namanya eh, rata-rata? Ini rata-rata sampelnya kan 7.122 ya. 7.122. Gimana kalau misalnya kita mau menguji mu sama dengan atau rata-ratanya sama dengan 7.000? Ya, rata-ratanya sama dengan 7.000. Jadi ini misalnya sama dengan ini di atasnya di bawahnya ya. Kita tulis 7.000 sih. 7.000. Biar bulat. Ini kan sampelnya nggak bulat nih 7.122 ya. Nah, ini misalnya tandanya mau ini kan ini kebetulan saya buat 3 ini ya, saya buat 3 ya. Ini 7.000 ya. Ini lebih kecil dari 7.000 gitu ya.
7.000 ya. Nah, kalau yang saya kopikan semua di sini. Ini yang pertama 7.000, di sini jangan 7.000 lah karena sampelnya kan 7.000 ya. Sampelnya punya rata-rata 7.000. Misalnya sini 8.000. Biar tahu bedanya. Artinya di atas kita mau hitung kalau misalnya di atas dari 7.122. Misalnya 7.500 atau 7.200 lah. 7.200 ya. Bisa nggak dikatakan 7.200 misalnya? Ya. Ini 7.200. Lebih kecil dari 7.200 karena di sini 7.122 misalnya. Ya. Nah, taraf nyata, oke. Misalnya 5%. Misalnya ya. Nah, statistik T-nya di sini, cara menghitungnya adalah, ini errornya saya buka saja biar gampang. Nah, tinggal nanti nggak usah diganti karena sudah saya ganti di sini ya. Nah, nilai T-nya itu minus 0,1427. Ya, formulanya adalah nilai rata-rata sampel dikurangi rata-rata pada hipotesis 0. Ya. Jadi kalau ini diklik, ya, diklik begini. Ya. Ini rata-rata sampel, ini dikurangi rata-rata pada hipotesis 0. Ya. Dibagi F6 itu adalah standar deviasi sampel. Nih, standar deviasi sampel ini ya. Nah, yang dibagi dengan akar dari banyaknya data. Ini F4 itu banyaknya data. Ini formulanya. Oke? Formulanya itu. Nah, sekarang bagaimana ngitung peluangnya? Hitung peluangnya ya. Nah, distribusi T itu distribusi yang simetris. Excel memberikan apa namanya formula untuk menghitung nilai peluang. Nah, di sini karena statistiknya T, untuk menghitung nilai peluang itu kita gunakan fungsi namanya TDIST. TDIST. Nah, TDIST ini punya argumen. Yang pertama adalah nilai T ini. Tapi dia tidak mau nilai negatif karena simetris itu argumen ini harus positif. Oleh karenanya kita taruh ABS, absolut dari ini. Jadi mempositifkan nilai negatif ini. Yang kedua argumennya adalah derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah banyaknya data dikurang 1. Jadi dolar F, dolar 4 ini banyaknya data dikurang 1 ya. Banyaknya data ini banyaknya data, dolar F, dolar 4 aja. 1 ini karena pengujiannya menggunakan satu arah. Ya, satu arah. Jadi nilai peluangnya adalah 0,444358. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung aturan yang tadi Selasa sampaikan itu menjadi begini, hipotesisnya, hipotesis nolnya kita terima. Karena iya, ya, ini kalau biru ini lebih kecil dari yang merah, merahnya I20, ini 19 ya. 19, ya. Maka hipotesis nol ditolak. Kalau enggak, terima. Ya. Jadi terima hipotesis nol. Ini 44%, ini 5%. Ya kan? Nah, oke. Itu kalau kita gunakan tadi 7.200. Ya, 7.200 kan di sini 7.000 ini ya. Bagaimana kalau di sini 7.000 saja misalnya. Kita pakai yang paling kanan nih. Oke, ini 7.000 ya. Lebih dari 7.000 dong karena di sini rata-ratanya kan 7.100 itu. Alfanya 5% misalnya. Oke, 5% misalnya nanti hitungnya nih. Sama formulanya seperti tadi ya. Bahwa nilainya sama dengan rata-rata sampel ya. Rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi pada hipotesis 0 ya. Rata-rata populasi pada hipotesis 0 kemudian dibagi standar deviasi yang dibagi dengan akarnya. Ya, ini ya. Oke. Ini rata-rata sampel, ini rata-rata
pada hipotesis 0 ini rata-rata populasi ya. Ini standar deviasi, ini adalah akar banyaknya data. Oke, oke ya. Nilai peluangnya cara ngitungnya ya sama seperti yang tadi, bedanya hanya ini dua arah. Ya, dua arah, artinya yang paling belakang itu angkanya bukan 1 tapi 2. Ya. Nah, ini yang paling belakang angkanya 2 arah karena di sini sorry 1 arah nih ya, kalau ini 1 arah dulu, bukannya 2 arah. Karena arahnya lebih besar. Nah, oke. Nah, hasilnya hasilnya gimana? Kita gunakan ini 20 ya, tadi salah. Ini S19 ya, 19. Ini kita mulai dari jika R21, jika R21 lebih kecil dari S19. Jika biru ini lebih kecil dari ini, maka tolak hipotesis 0. Kalau nggak lebih kecil ya lebih besar. Ini terima ya. Oke. Nah yang di sini yang dua arah nih. Terserah di sini mau berapa, mau 7.050, nggak masalah, 7.050, 7.050 gitu ya. Nah, ini 5%. Nah, 5%. Nah, ini formulanya sama dengan yang tadi. Ya. Hanya angkanya tentunya yang beda. Kita gunakan 70-50 sebagai pengurang. Sebagai pengurangnya 70-50. Oke. Oke. Nilai T-nya 0,13. Nah, nilai peluangnya, nah ini yang di sini 2 arah. Ya. Ini 2 arah. Yang di belakangnya angkanya 2. Oke. Oke, 0,89. 0,89. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya karena 89% ya tentunya nggak mungkin ditolak. Ya, gitu. Oke. Nah, satu populasi ya, itu satu populasi. Menguji rata-rata. Ya. Dengan apa namanya bantuan Excel kita tidak perlu was-was bagaimana mencari batas kiri, batas kanan gitu ya. Tapi kalau mau yang seperti itu, batas kiri, batas kanan ya kita harus cari dulu gitu ya, cari dulu nilai batas kiri, batas kanan itu sebagai titik kritis dari statistik uji ini ya. Tapi lebih baik kita gunakan konsep nilai peluang sehingga kita bisa menggunakan aturan ini ya, saya highlight merah. Ya. Tolak hipotesis 0 jika nilai peluang lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Mungkin kan ada yang mau bertanya tentang pengujian satu populasi ini. Nah, kalau tidak kita teruskan. Ya, ya. Kita teruskan apa namanya? 2 populasi ya, ini 2 populasi. Mudah-mudahan lihat. Ya. Nah, ini kan ada begini, ada penilaian kinerja dari 2 grup bahwa nilai kinerja itu sebetulnya kisarannya dari 0 sampai 4 kayak IPK ini, kayak IPK ya. Tapi kan kalau misalnya kurang dari 2 ini kita katakan kurang berkinerja. Oleh karenanya di sini nilainya saya bikin nggak mungkin kurang dari 2. Nah, kalau kurang 2 kurang berkinerja ya. Ini sampelnya yang bagus-bagus saja. Nah, andai kan begini, kita punya 2 data kinerja dari 2 grup. Saya besarkan ya 150%. Oke, nah kinerjanya. Oke, mungkin sama seperti tadi ya, sama seperti tadi kita bisa bikin array ini nama. Ini kinerja A ya, kinerja A, ini kinerja B gitu ya. Sehingga lebih mudah kita untuk walaupun hanya 3 statistik sederhana itu untuk mencari nilai-nilai statistik deskriptifnya ini. Jadi misalnya count ya, count kinerja A gitu ya. Nah,
Banyaknya data kinerja A11. Ini average kinerja A. Nah, rata-ratanya berapa kinerja A? 3,0999 ya hampir seperti itulah ya, 3,0990990909. Ini standar deviasinya STDEV sampel kinerja A ya, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk mencari hal yang sama ini ya. Oh, ini kan ya, misalnya kita ganti aja kinerja A-nya dengan B gitu ya. Dengan kontrol H. Kinerja A, sorry, ini ada kalau kontrol H itu muncul jendela ya, muncul jendela di sini, kalaupun nggak kelihatan di situ ya. Ini kinerja A diganti find what kinerja A replace with kinerja B gitu ya, kinerja B gitu. Kemudian replace all. Begitu replace all, di sini ada all done. We made 3 replacement. Jadi langsung di sini menggantikan rumusnya. Jadi tidak diganti satu per satu. Ya, ya. Nah, ini baru 3. Kalau misalnya banyak, ya caranya seperti itu. Oke, ini formatnya saya sesuaikan biar agak rapi saja ini ya. Nah, begini. Oke. Nah, berikutnya, karena ini kita bicara dua populasi, mungkin pengujian pertama kali adalah varian kedua populasi itu sama apa tidak. Sama atau tidak. Nah, statistik yang digunakan adalah uji F. Uji F ya. Varian sampel uji F-nya itu varian sampel dari statistik pertama ini dibagi dari varian sampel dari statistik kedua. Jadi H6 yang dikuadratkan dibagi I6 yang dikuadratkan ya. Jadi ini 0,9. 0,9 ini taraf nyata pengujiannya misalnya 5% gitu ya, 5%. Oke. Maka nilai peluangnya berapa? Nah, nilai peluangnya. Nah, cara mencari nilai peluang eh, statistik F ini dengan menggunakan FDIS. Nah, tapi karena di sini lebih kecil, kita gunakan 1 dikurang FDIS. 1 dikurang FDIS. Ya. Nah, nilainya 0,44 peluangnya. Jadi peluangnya 0,44 atau 44%. Nah, tentunya kesimpulannya nih, bandingkan nilai peluang itu dengan taruh nyata pengujian. Ya, taruh nyata pengujian. Selalu itu kan yang sudah diajarkan. Ya. Apakah 44% lebih kecil dari 5%? Enggak kan? Nah, kalau enggak ya H0 diterima. Artinya bahwa varian kedua populasi itu sama. Varian dari kedua populasi itu sama. Kalau tandanya lebih kecil ya. Jadi yang varian pertama itu tidak lebih kecil dari varian kedua. Ini berapa nih? Ini 0,665 ya, ini 0,701. Secara matematik beda. 0,665 dan 0,701. Tapi ini belum bisa dikatakan sama dengan ini. Belum bisa dikatakan berbeda dengan ini. Belum bisa dikatakan lebih kecil dari ini. Masih bisa dikatakan sama. Karena H0 diterima ya. Sorry, H0 diterima. H0 diterima artinya 0,665 dan 0,701 itu perbedaannya tidak signifikan atau bisa dikatakan sama ya. Karena H0 diterima. Sekarang, kalau misalnya yang ini loh ya, yang lebih besar, ini angkanya sama sih, angkanya sama ya. Tetap H6 dibagi 6. H6 ini dibagi 6 ya, dibagi 6. Ya. Tadi untuk mengingat-ingatnya saya kasih itu ya. Nah, maka maka di sini nilai ternyata ternyata pengujiannya sama misalnya. Maka nilai peluang di sini ya itu menggunakan FDIS ya. Bukan 1 dikurang FDIS karena tanda hipotesis satunya lebih besar ya. 0,55. Jadi 1 dikurang ini. Jadi kalau kedua peluang ini dijumlahkan sama 1. Sama dengan 1 ya. Dan ini tentunya karena 55% juga lebih besar daripada 5%, maka hipotesis 0 juga diterima. Oke. Nah,
Bagaimana kalau kita nggak tahu sebelumnya? Kalau nggak tahu sebelumnya, bahwa misalnya kalau data itu belum kita peroleh, nah kita kan nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, oleh karenanya kita biasa gunakan tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan. Sekali lagi, statistiknya sama. Jadi F-nya sama H6 kuadrat dibagi 6 kuadrat. Ya, 0,9. Nah, sekarang, taruh data pengujiannya 5%. Ya, sama aja kan? Nah, nilai peluangnya, nah nilai peluang ini, cara menghitungnya agak lain. Jadi, mana yang lebih kecil, peluang di sebelah kiri atau peluang di sebelah kanan? Kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali minimum. Nah, gitu ya. Ini yang peluang di sebelah kiri. Peluang di sebelah kiri pakai statistik F, ya. 19 ini, nilai 0,99 ini, derajat bebas pertama H4-1, derajat bebas kedua I4-1. Sama, ini sama. Cuma di sini satu min, di sini tidak satu min. F di sini, ini peluang kanan, ini peluang kiri. Jadi kalau kita lihat, nah, maka nilainya 0,88. Karena di sini 0,44 peluang kirinya, peluang kanannya 0,55. Ya. Oke. Yang lebih kecil ini kalau kita kalikan dengan 2, 0,8838. Ya. Nah, kesimpulannya tentunya sama dengan yang tadi dong. Ya. H0 terima karena nilai peluangnya lebih besar dari 5%. Ya, H0 terima. Oke. Nah, itu kita punya data yang masing-masing mewakili 2 populasi. Populasi A, grup A itu diwakili dengan 11 sampel. Populasi grup B atau populasi B itu diwakili dengan 14 sampel. 11 dan 14 sampel itu menghasilkan statistik rata-rata dan standar deviasi masing-masing ini. Ya. Oke. Dan menguji kesamaan varian populasinya, ingat ya, ini adalah standar deviasi. Standar deviasi dari masing-masing itu. Ya. Kalau apa namanya varian populasi itu bukan ini. Kita menguji varian populasi yang tidak diketahui itu apakah sama atau tidak. Nah, tidaknya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, hasilnya tetap sama saja. H0 diterima, artinya H0 diterima, kedua varian sama. Dari 0,665 dan 0,701 itu, ada deviasinya, kalau dikuadratkan, ya, mewakili atau digunakan untuk mengestimasi masing-masing varian populasinya itu, dan varian populasi itu masih dianggap sama nilainya. Dan perbedaan varian populasinya tidak signifikan. Nah, bagaimana kalau yang kita uji adalah rata-rata? Apakah kedua grup ini tadi, ya, kedua grup ini A dan B itu memiliki rata-rata kinerja yang sama atau tidak? Ya. Nah, jadi hipotesis nolnya kita eh, saya belum merubah ini, sebelum merubah ini gampang aja, ini tinggal merubah ini menjadi notasi Yunani ya. Ini tinggal sim gitu aja. Dia menjadi M jadi mu kan, M jadi mu, ini juga M jadi mu ya. Oke, sim, simbol saja. Oke, jadi mu 1 sama dengan mu 2. Nah, hipotesis tandingannya itu bisa lebih kecil, ya, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan. Bisa tidak sama dengan. Ya, bisa milih salah satu dari itu. Ya. Oke, ya. Oke, sementara itu ya. Nah, bagaimana mengujinya? Bagaimana mengujinya? Nah, uji ini tergantung dari uji ini. Uji apakah kedua grup memiliki varian populasi yang sama atau tidak. Kita katakan di sini, dari ketiga ini mengatakan, oke, ternyata kedua populasi memiliki varian yang sama. Ya, yang sama, kesimpulannya. Oleh karenanya, kita gunakan informasi bahwa, saya tambahin di sini biar nggak lupa ya.
berdasarkan pengujian kesamaan kesamaan varian populasinya, maka pengujian kedua ya kesamaan dua rata ini ya dilakukan ya sebagai berikut. Nah, berikut ya. Tadi kan ada dalam PowerPoint tadi ada apakah kedua varian populasi sama-sama tidak diketahui. Tidak diketahuinya itu apa sama atau tidak. Nah, sama atau tidak itu bisa dijawab setelah melalui pengujian tadi. Oleh karenanya ya, kita gunakan informasi kedua varian sama. Ya. Kedua varian sama, maka dengan menggunakan add-in yang ada di Excel ya kita saya tidak mau tampilkan tuh formula yang jelimet tadi yang ya dengan pakai PowerPoint tadi ya. Kita gunakan informasi ini, data analisis ya. Data analisis ya yang di Excel, semua Excel ada kalau sudah diaktifkan ini. Kemudian kita tarik ke bawah sini di jendelanya ini ada di bawah ini ada uji T 2 sampel dengan asumsi kedua varian sama. Two sample assuming equal variances. Ya, ini kita klik. Nah, ya. Kita klik. Mudah-mudahan tampil di jendela situ ya. Nah, yang pertama itu adalah data dari ring 1. Ring 1 itu kinerja grup A. Ini kita sorot kinerja grup A, kita sorot begini ya. Dari B3 sampai B14. Dolar 3 sampai dolar B, dolar 14. Kemudian ring 2, karena dua populasi, ini kita sorot mulai dari dolar C, dolar 3 sampai dolar C, dolar 17. Labelnya kita klik, karena memberi nama tadi, kinerja A, kinerja B tadi, kinerja grup A, kinerja grup B. Kemudian alfanya kita pilih, ini defaultnya 5% ya, defaultnya 5%. Kalau mau kita letakkan di sheet yang sama ini, di sel berapa? Nah, sel berapa ini ya, sel berapanya kita pilih misalnya di bawah ini tadi. Di bawah ini ya, misalnya selnya G32, jadi dolar G, dolar 32. Setelah itu kita klik OK. Klik OK, maka akan muncul jendela ini. Yang muncul output ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini angka-angka yang tadi. Angka-angka yang saya dapatkan secara manual tadi ya. Rata-ratanya, varian, dan N-nya untuk kinerja grup A, kinerja grup B ini ya. Muncul lagi di sini. Ini varian gabungan full ya. Dan SD-nya kalau dalam PowerPoint saya tadi SD, standar deviasi gabungan ya. Oke. Nah, hipotesisnya mengatakan bahwa kedua rata-rata selisihnya 0 karena sama ya. Derajat bebas gabungannya 23. 23 itu 11 min 1 ditambah 14 min 1 atau 11 tambah 14 dikurang 2. Oke. Nilai statistiknya 0,39 ya. 0,39. Nah, ini kalau tadi mau dibesarkan sesuai dengan lebar grup, jangan dibuka dulu tadi. Kita tekan array ini alt OCA ya. OCA. Jadi lebar begini ya. Dan tergantung ujinya. Ujinya mau satu arah atau dua arah, lebih kecil atau lebih besar satu arah atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, misalnya kita pakai dua arah ini. Ya. Peluangnya 0,69. Jadi 0,69 ini peluang kalau mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau mu1 lebih kecil sama dengan mu2,
itu 0,34, separuhnya ini. Atau lebih besar sekalian, 0,34 juga. Ya. Jadi ini adalah peluang satu arah atau one tail, P itu peluang. Ya. Peluang satu arah 0,34 dan peluang dua arahnya 0,69. Ya. Lebih besar dari 5%. Lebih besar dari 5% artinya bahwa kedua rata-rata populasi itu memiliki nilai yang sama. H0 diterima. Jadi H0 diterima artinya rata-rata populasi satu sama dengan rata-rata populasi dua. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau enggak, satu lagi kita lanjutkan. Present? Enggak. Oke. Baik, kita lanjutkan satu kali lagi. Satu kali lagi. Yaitu pengujian bagaimana kalau lebih dari dua populasi. Ya, lebih dari dua populasi. Jadi, saya perbanyak ini kinerja grup A, grup B, grup C, grup D gitu ya. Nah, ini sampelnya. Sampelnya agak beda dengan yang tadi. Tetapi tetap ring nilainya ya tetap paling tinggi 4 karena kita mengacu bahwa kinerja itu mirip seperti GPA ya, atau IPK atau IP paling paling besar 4 gitu. Oke. Nah, sampelnya tentu beda-beda. Sampelnya tentu beda-beda ya. Oleh karenanya di sini ada yang perlu kita hitung dulu bahwa N ini banyaknya sampel. Banyak sampel ya. Untuk grup A, grup B, grup C, grup D. Ya. Menggunakan formula count. Nah, ya kan? Count. Ya, oke. Pertama kali hitung banyaknya datanya. Nah, yang baris kedua itu NUI atau VI ini adalah NI dikurang 1. Jadi masing-masing ini dikurang 1. 10 kurang 1, 9. 9 kurang 1, 8. 12 kurang 1, 11. 10 kurang 1, 9. Ya. Kemudian dijumlah. Ini masing-masing ini V1, V2, V3, V4. Ya. Ini artinya N1, N2, N3, N4. Ini jumlah VI yang namanya V. Saya namakan V. Ya. Nah, kemudian dari data tadi juga dihitung variannya. Varian sampel ya. Ini varian sampel. Oke. Varian sampelnya berapa? Varian sampel 1, varian sampel 2, varian sampel 3, varian sampel 4. Ya. Nah, dari keempat varian ini kemudian dihitung. Dihitung, hati-hati ya. Itu ini seperti rata-rata terboboti. Ya. Jadi 9 kali 0,2124, 8 kali ini, 11 kali ini, 11 kali 9 kali ini ya. Itu jumlahnya berapa? Setelah itu dibagi bobotnya ini. 37. Jadi seperti varian terboboti. Ini varian terboboti 0,1738 ya. Saya namakan dengan S kuadrat. Ini SI ya, ini S kuadrat. Oke. Berikutnya 1 dibagi VI. 1 dibagi 9, 1 dibagi 8, 1 dibagi 11, 1 dibagi 9 gitu ya. Nah, di sebelah kanannya ini digunakan untuk menghitung C. C ini ya, C ini itu dihitung yang biru ini jumlahkan dulu. Yang biru ini dijumlahkan, setelah itu dikurang 1/37 ini. 1/37 ya. Setelah itu hasilnya dikalikan 1/3. 3 ini ketetapannya. 3 ini ketetapan. Kali banyaknya kelas ini 4 dikurang 1. Jadi kalau nanti kelasnya bukan 4, 5 ya 5 kurang 1. Tapi 3 ini tetap. Ya. Setelah dapatkan nilainya ditambah dengan 1. Itu yang saya namakan dengan C. Saya namakan dengan C ya. Dan yang terakhir, baris terakhir ini, masing-masing masing-masing varian sampel ini dilogkan. Ini lognya min 1,5, 0,24, lognya min 1,3 dan seterusnya. Nah, karena ini di bawah 1 semua, maka nilai lognya negatif semua. Ya. Kemudian ke sebelah kanan ini, bukan jumlahnya, tapi jumlah yang sudah dikalikan ya, 9 kali ini, 8 kali ini, 11 kali ini gitu ya. Makanya ini menggunakan sum product caranya. Jadi kalau kita
menjumlahkan dari perkalian berpasangan seperti ini, kita gunakan perintah sum product. Oke. Nah, setelah itu kita hitung statistik O atau statistik namanya Bartlett. Bartlett ini menguji apakah varian populasi dari grup 1, grup A, B, C, D ini sama atau tidak. Populasinya loh ya. Kalau ini kan sampelnya. Jadi sampel itu mewakili populasi. Yang kita uji selalu populasi. Jadi populasi semua populasi memiliki varian yang sama, itu hipotesis nolnya, bunyinya begini ya. Kalau 4 ya sampai 4 saja tuliskan. Nah, tandingannya sedikitnya ada sepasang. Sepasang, nggak sepasangan ya. Varian populasi yang tak sama. Artinya negasi dari ini. Nah, U itu statistiknya ini. Seperti C, C-nya sudah ada ya, C-nya sudah ada. Kali yang dikalikan itu V log S kuadrat. V-nya ini 37, log dari 0,1738. Ada kan? Nah, dikurangi ini. Nah, bagian terakhir ini adalah yang min 66 ini. Ya, min 66 ini. Karena itu sebetulnya adalah jumlah dari VI kali log SI. Jadi sum product. Nah, ternyata nilai U-nya itu 1,759. Nah, ini dibandingkan dengan KI kuadrat dengan derajat bebas, banyaknya kategori kurang 1. Jadi derajat bebasnya 3. Oleh karenanya kita bisa menggunakan peluang. Jadi nilai peluangnya KI dis. Karena statistiknya KI kuadrat. Dis peluang. Ya. Berapa? Oh, titik 1,7591183 itu ke sebelah kanannya. Ya. Dari distribusi KI kuadrat dengan derajat bebas 4-1, itu luasnya ini 0,62. Nah, jadi karena 0,62 itu lebih besar daripada 5%, ini 62%, maka hipotesis 0 diterima. Kan ditolak kalau lebih kecil. Ya. Jadi hipotesis 0 diterima. Artinya apa? Hipotesis 0 diterima. Ya. Semua populasi memiliki varian yang sama. Semua populasi memiliki varian yang sama. Meskipun varian sampelnya ini 0,21, 0,24, 0,11, 0,14. Ya. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi yang diwakili masing-masing sampelnya. Nah, bagaimana dengan kalau kita ingin menguji rata-rata? Jadi yang kita uji adalah bukan kesamaan varian itu, tapi kesamaan rata-rata. Ya. Jadi rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2, ini ya. Ya, saya tulis kanannya ini. Rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2, sama dengan rata-rata 3, sama dengan rata-rata 4. Atau semua populasi memiliki rata-rata yang sama. Tandingannya sedikitnya ada sepasang rata-rata populasi yang nggak sama. Nah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita gunakan, saya tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan data analisis yang ada di Excel. Modulnya data analisis ya. Nah, kemudian dari sini kita pilih yang paling atas, ANOVA single factor. Ya. Single factor, karena faktornya masih 1, yaitu faktor apa tadi? Nilai kinerja ya ini. Jadi yang kita sorot itu mulai dari sini nih, mulai dari kinerja judulnya ini, sorry, ini kinerja ini kita sorot begini sampai yang terpanjang. Yang terpanjang ini masih terpendek ya, ini terpanjang ini. Nah gini ya, itu terpanjang. Jadi dolar B dolar 3 sampai dolar E dolar 15 ya. Grupnya kolom. Nah karena di sini baris pertama ini ya, label inverse row ini kita merupakan sebagian nama variabelnya, maka kita klik label inverse row. Ya. Nah, outputnya kita klik di sini dan kita letakkan di mana? Misalnya di sini nih, misalnya di dolar P dolar 7. Kemudian kita klik OK ya, kita klik OK, maka akan muncul seperti itu. Untuk memperlebar kolom disesuaikan ALT OCA. Ya. Nah, muncul seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini tadi statistik deskriptifnya. Ada semua persis ya. Nah, kemudian ini adalah ANOVA-nya. Nah, ada sumber keragamannya between group. Between group itu membandingkan ini. Artinya
tadi kan kita menguji pernyataan hipotesis ini, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 itu bisa aja artinya begini. Ada 3 nih. 1, mu1 sama dengan mu2. 2, mu2 sama dengan mu3. 3, mu3 sama dengan mu4. Makanya di sini ada 3. Ada 3 derajat kebebasan. Jadi kita bisa menyatakan pernyataan ini dalam 3 persamaan. Ya. Bisa 1 sama dengan 2, bisa kemudian 1 sama dengan 3, bisa 1 sama dengan 4, 3 juga. Ya. Jadi ada 3 derajat bebas di sini. Nah, itu manfaatnya. Nah, kemudian apakah hipotesis nol ini diterima atau ditolak? Kita lihat peluangnya. Peluang dari pengujian ini adalah di sig p-value ini. P-value-nya 0,49 nih, 0,49 atau 49,57%. Nah, besar kan? Lebih besar dari 5%. Artinya hipotesis nol diterima. Artinya semua populasi memiliki rata-rata yang sama. Ya. Semua populasi memiliki rata-rata yang sama. Ya. Nah, gitu. Itu cara menguji kesamaan dari keempat rata-rata populasi. Baik. Ada yang ingin bertanya?